Salawat dan salam marilah sama-sama kita hantarkan keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang dijamin oleh Allah untuk masuk dalam surga. Beliau diberikan prioritas surga oleh Allah Ta'ala, tetapi melihat ibadahnya tidak ada duanya. Beliau melaksanakan solat sampai bengkak kakinya. Saat ditanyakan oleh Siti Aisyah, kenapa ya Rasul engkau lakukan hal tersebut? Beliau menjawab, hanya karena ingin menampakkan rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam marilah sama-sama kita hantarkan keharibaan baginda Rasul dan al-sahabat beliau sekalian, para alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya. Yang kita hormati bersama guru kita bersama, Imam Syekh Masjid Agung Islamic Center, pengurus jamaah yang sudah hadir untuk melaksanakan solat subuh berjamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Izinkan beberapa waktu ke depan untuk kita sampaikan menyangkut dengan kelebihan dan fadilah solat itu sendiri, sebagaimana yang termaktub dalam kitab Fathul Mu'in, bahwasanya solat yang paling besar pahalanya yang dilakukan dalam kondisi berjamaah, yakni solat subuh pada waktu Jumat, yang mana sudah kita laksanakan tadinya. Yang mana solat subuh berjamaah tersebut, ayat yang sunnah dibacakan oleh imam adalah ayat sajadah yang sudah dilantunkan oleh Ustadz Zaki tadinya. Semoga prosesi solat subuh berjamaah yang sudah kita laksanakan merupakan solat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan solat yang lebih di antara lainnya. Yang selanjutnya, ibadah yang paling utama adalah beriktikaf di dalam masjid, khusus pada waktu subuh. Marilah kita buka telinga, marilah kita buka mata sejenak untuk mendengarkan nasihat yang menjadi pesan penting bagi pribadi kami dan umumnya kepada jamaah sekalian. Mari kita berujuk kepada firman Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 45, di mana Allah berpesan, utlu ma uhiya ilaika minal kitab, bacakanlah terhadap sesuatu yang telah diwahyukan oleh Allah kepada Muhammad. Ayat ini dikitabkan kepada Nabi Muhammad dan menjadi pesan penting bagi kita, minal kitab, daripada Al-Quran itu sendiri. Yang selanjutnya Allah melanjutkan, wa aqimis salah, dirikan salat dengan penekanan, innas salata, sesungguhnya salat, tanha, mencegah, anil fahsya'i wal munkar, dari segala kekejian dan kemungkaran. Waladzikrullahi akbar, dan sungguh ingatlah Allah. Mengingat Allah itu merupakan pekerjaan dan kondisi yang sangat baik, bagus, yang sangat besar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un, Allah mengetahui segala sesuatu yang engkau kerjakan. Dari ayat tersebut kita bisa mengambil kesimpulan dan substansinya. Yang pertama sekali, Allah memerintahkan solat. Yang selanjutnya, solat ini mampu memperbaiki kepribadian seseorang, mampu memperbaiki tingkah laku seseorang, mampu memperbaiki sepak terjang seseorang. Bila sebelum dia solat merupakan pribadi yang melakukan kemaksiatan, solat itu akan mampu meresafel dan merubah kehidupan umat Muhammad menjadi pribadi yang baik dalam kehidupannya. Kenapa demikian? Innas salata, sesungguhnya salat, tanha, akan mampu menjauhkan seseorang anil fahsya'i wal munkar, daripada kekejian dan kemungkaran. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir yang kami baca, orang-orang yang salat, orang-orang yang ruku, orang-orang yang sujud, menunaikan ibadah salat dalam kesehariannya,
5 waktu dia tidak pernah meninggalkannya, tetapi kemaksiatan terus jalan. Judi semakin gencar, melakukan perzinahan semakin terjadi dalam hidupnya. Apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, dalam satu riwayat, ungkapan sahabat yang disampaikan oleh Rasulullah, orang-orang yang tidak terjauhkan dirinya daripada kemaksiatan bila melaksanakan solat, maka orang tersebut man la salatalah. Orang tersebut tak ubahnya seperti tidak melakukan solat. Tidak ada arti solat bagi mereka kalau solat yang dilakukan tidak mampu menjauhkan dirinya dari kemaksiatan. Maka hari ini adik-adik sekalian, para santri thalabah yang hadir ke bawah atap Masjid Islamic Center ini, coba kita renungkan, banyak tidak kita solat dalam sehari semalam? 5 waktu tidak pernah kita tinggal, disuruh sama guru, dipandu sama guru, dijaga kita oleh guru kita. Tetapi berapa banyak kemaksiatan yang terus kita kerjakan. Bapak sekalian yang hadir pada subuh yang mulia ini, apakah kita termasuk di antara mereka yang selalu sujud kepada Allah tapi kita senantiasa melakukan kemaksiatan? Kalau masih hari ini kita melakukan kemaksiatan sedangkan kita solat, perlu kita perbaiki solat yang ada dalam kehidupan kita. Kenapa? Ungkapan yang disampaikan dalam tafsir Ibnu Katsir, orang yang solat tidak mampu memperbaiki kepribadiannya, tidak mampu menjauhkan diri mereka dari kemaksiatan, man solat man la salata lahu. Orang tersebut seolah-olah tidak melaksanakan ibadah solat, dan ini merupakan pukulan terberat bagi kita. Kadangkala banyak yang kita lihat orang-orang yang dekat dengan masjid mereka yang melakukan kemaksiatan. Kadangkala banyak yang kita lihat orang-orang yang menjadi imam pada waktu solat mereka yang melakukan kemaksiatan. Maka artinya solatnya itu perlu dipertanyakan. Bagaimana filosofi solat saat pertama sekali diperintahkan kepada Nabi Muhammad oleh Allah Subhanahu wa taala? Adik-adik sekalian, para jamaah yang kami muliakan, solat ini menjadi solusi dalam kehidupan Nabi Muhammad. Bagaimana ceritanya Ustaz? Nabi Muhammad itu sebelum menerima solat, beliau berada dalam kondisi paceklik. Beliau berada dalam kondisi tersudutkan dalam kehidupan, dianiaya, disiksa, dilempari dengan pokok korma. Bahkan di kota Taif, Nabi Muhammad itu dilempari dengan bebatuan, mengalir darahnya. Kapan itu terjadi? Dalam tahun Amul Khuzni, setelah Abu Talib meninggal dunia, setelah Khadijah meninggal dunia, Nabi Muhammad membawa ajaran Islam ke kota Taif. Sebelum Isra dan Mi'raj, beliau dilempari dengan pokok korma, bahkan dengan bebatuan, mengalir darahnya. Saat itu Nabi Muhammad meninggalkan kota Taif. Singkat cerita, beliau berada di luar gerbang Taif. Saat itu digotong tubuhnya oleh Zaid bin Haritsah. Beliau bersembunyi dalam sebuah kebun kurma. Pingsan Nabi Muhammad, dilihat oleh pemilik kebun kurma, diberikan oleh-oleh, gebi makanan, gebi minuman, sehingga sadar kembali siuman Nabi Muhammad. Saat itu tubuh Nabi Muhammad dibaluti dengan merahnya darah, dilempari dengan bebatuan, mengalir darah. Datang malaikat penjaga gunung Taif berkata kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, kami menyaksikan bagaimana engkau dianiaya, disiksa, dilempari dengan bebatuan oleh suku Saqif yang berada di kota Taif. Apa yang kami meminta kepadamu ya Muhammad? Mud yadaika ilas sama." Angkatlah tanganmu ke langit, pintalah kepada Rabbmu gunung yang mana yang akan kutimpakan kepada mereka. Nabi Muhammad adalah pribadi yang mengimplementasikan akhlak yang mulia. Beliau menjawab, "Tidak malaikat, wahum qaumul la ya'lamun." Mereka adalah golongan yang tidak tahu dengan keberadaan diriku. Yang selanjutnya Nabi mendoakan, "Ya Allah,
lahirkan di kota Taif ini orang-orang yang akan mampu memajukan Islam dan menganut agama Islam sama seperti kami, kata Rasul dalam doanya. Sekarang adik-adik sekalian, di Taif itu dominan Islam seperti kita, doa Nabi sebelumnya. Apa yang perlu kita garis bawahi dari sejarah kehidupan Nabi tersebut? Nabi sebelum menerima solat, beliau berada pada titik terendah. Artinya kita pun dalam kehidupan dunia ini, saat kehidupan dunia kita, dalam sektor pekerjaan kita berada di bawah, ditekan oleh atasan, dalam kehidupan keluarga banyak masalah, maka hadirkan solat sebagai solusi. Kenapa? Nabi Muhammad saat beliau berada pada titik terendah, Allah angkat beliau untuk Isra dan Mi'raj, menerima perintah solat. Artinya solat ini menghadirkan solusi dalam kehidupan Nabi Muhammad. Sebagai pesan terakhir dari Ustaz, kalau kita mau mengukur bagaimana solat kita, lihatlah semakin kita sujud, apakah kita semakin tenang dibuatnya. Bila semakin sujud kita, hati kita semakin tentram, semakin solat rasanya semakin damai. Laksana seperti Ali bin Abi Thalib, beliau solat seolah-olah dunia ini hilang dalam kehidupannya, yang ada hanya dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana solatnya Rabi'ah al-Adawiyah sampai bengkak bola matanya. Kalau seperti itu solat yang kita kerjakan, berarti solat sudah menghadirkan solusi dalam kehidupan kita. Umat Islam sudah sepantasnya mereka menjadikan solat dan masjid ini sebagai solusi dalam kehidupan mereka, walaupun di tengah paceklik, walaupun di tengah banyak masalah dalam kehidupannya. Kalau hati-hati yang hadir sudah menjadikan solusi tempat sujudnya, masjid sudah menjadikan pelabuhan terakhir, maka itulah pribadi-pribadi umat yang mengikuti jejak Nabi Muhammad, yang mana solat menjadi solusi dalam kehidupan mereka. Jangan sampai saat hidup kita mudah, harta kita banyak, Allah hilang dalam kehidupan kita. Sampai saat mulai paceklik, hadir kita ke masjid untuk mengadu ke hadapan Allah. Bagaimana kondisi yang benar Ustaz? Di semua waktu kehidupan kita, hadirkan Allah dan solat itu menjadi solusi dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi saya dan umumnya kepada jamaah sekalian. Semoga bermanfaat bagi pribadi saya dan umumnya kepada jamaah. Waktulah yang membatasi kita. InsyaAllah di lain kesempatan kita akan berjumpa kembali. Kesimpulan yang pertama, solat itu mampu mencegah kemaksiatan dan kemungkarat. Teruslah melaksanakan solat. Semoga dengan solat yang kita kerjakan, kita akan terjauhkan dari kemaksiatan. Yang selanjutnya, filosofi solat, Nabi menerima solat sebagai solusi dalam kehidupannya. Dalam kondisi paceklik, Nabi Muhammad diangkat oleh Allah untuk menerima solat. Maka jadikan solat itu sebagai solusi dalam kehidupan kita. Semoga semuanya kita yang hadir di bawah Masjid Islamic Center ini akan menjadi pribadi yang muqimis salah, mendirikan solat, tidak pernah meninggalkan solat barang satu waktu pun. Amin. Amin ya rabbal alamin.